Ester. Ester adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi. Nama gugus fungsinya ester juga, yaitu COOR. Boleh juga ditulis rumusnya RCO2R atau RCOOR. Jadi nanti yang banyak kita tulis seperti ini ya, untuk memudahkan penulisan. Sifat-sifat dari senyawa ester. Ester ini dianggap sebagai turunan dari asam karboksilat. Ester tidak terionisasi, artinya bersifat nonpolar. Jadi kelarutannya dalam air sangat kecil. Ester pada umumnya terdapat di dalam makhluk hidup. Kebanyakan berbau enak, terdapat pada bunga, pada akar, dan pada bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Karena berbau enak, banyak digunakan pada industri minyak wangi. Ada juga yang bisa difungsikan sebagai obat-obatan, khususnya sebagai pelarut. Ada juga yang bersifat racun, ya, sehingga bisa digunakan sebagai pestisida. Tata nama ester. Di ester dianggap sebagai turunan dari asam karboksilat, itu dengan mengganti satu atom H dari karboksilat dengan alkil. Ini rumus asam karboksilat. Kalau H-nya diganti oleh alkil, ini alkil masuk sehingga terbentuk RCOR, ya, atau senyawa ester. Cara penamaan ester ini ada dua. Yang pertama, ini kita bagi dua. Kita bagi dua, yaitu alkilnya dengan RCOO-nya, ya. Jadi yang sebelah sini dianggap sebagai alkana, tapi karena ada COO-nya maka ditambah dengan OAT. Jadi alkana tambah OAT, kemudian alkil. Tapi alkilnya nanti dibaca di depan. Yang kedua, ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ini adalah gugus karboksilat, ini alkil, dan yang sebelah sini dianggap sebagai alkana. Jadi penamaannya nanti kita baca dulu alkilnya, kemudian diikuti dengan nama alkana, dan diikuti dengan karboksilat. Jadi ini mirip dengan karboksilat, penamaannya bedanya tidak ada kata asam sebagaimana nama dari asam karboksilat. Urutan pemberian nama, jadi rantai utama dianggap sebagai alkana, kemudian gugus fungsinya OAT, jadi alkana OAT. Nah, kemudian kalau dia yang sebelah R sebelah kirinya dianggap sebagai R sebelah kanannya dianggap sebagai alkil. Yang penamaan kedua, ya, alkil sebelah kiri, R sebelah kiri itu dianggap sebagai alkana, kemudian gugus fungsinya karboksilat, kemudian alkil yang sebelah kanan ditulis di depan. Kita lihat contohnya. Nah, ini untuk nama pertama ini kan HCOO-CH3. Ini untuk nama pertama ini alkil. Nah, ini alkana tambah OAT. Kalau alkana C-nya 1 berarti kan metana tambah metanoat tambah OAT. Jadi namanya ini metil metanoat untuk nama pertama. Untuk nama kedua, ini juga metil, ini asam karboksilat, ini hidrogen. Nah, jadi namanya metil hidrogen karboksilat.
Contoh kedua, ini juga alkil, namanya metil. Ini asam karboksilat, ini metana. Nah, untuk nama pertama, ini alkil, ini alkana ditambah uat, jadi C-nya 2, berarti etana tambah uat, etanoat, ini namanya metil etanoat. Itu nama yang kedua, metil metana karboksilat. Ya. Nah. Contoh yang ketiga, berarti ini etil, ya. Ini C-nya 2, berarti etana etanoat. Jadi untuk nama pertama ini etil etanoat. Untuk nama kedua, etil metana karboksilat. Selanjutnya, nah ini. Berarti ini nama pertama propil, C-nya 3, propil propanoat. Untuk nama kedua, propil etana karboksilat. Bagaimana kalau ester memiliki cabang? Nah, ini cabangnya ada pada rantai alkananya. Maka ini harus kita beri nomor. Nomornya dimulai dari gugus karboksilatnya ini, COO-nya. Nomor 2 di sini. Ini C ketiga. Dan ini C keempat. Artinya cabang terletak pada atom C kedua. Ini alkil. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini butanoat. Berarti ini 2 metil butanoat. Nah, jadi nama lengkapnya etil kita tulis dahulu, kemudian baru 2 metil butanoat. Ini untuk penamaan cara pertama. Penamaan cara kedua, ini juga disebut sebagai etil, dan ini sebagai 1, 2, 3, ini propana, ini ya, propana, dan ini metil. Jadi untuk nama kedua, etil 2 metil propana karboksilat. Nah, ya. Lihat contoh berikut. Nah, jika cabangnya ada pada alkil, R yang sebelah kanan. Sedangkan di sini tidak memiliki cabang. Jadi namanya, karena ini 4 bercabang, kita tulis saja isobutil. Karena 4 kan butil, jadi isobutil. Isobutil propanoat, ya. Nah, ke sini kan propanoat. Atau isobutil etana karboksilat. Itu cara penamaan ester. Sekarang cara pembuatan ester. Ester dibuat melalui reaksi esterifikasi, yaitu dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol, ya, alkohol dengan penambahan asam kuat sebagai katalis. Ini rumus umum dari asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, ya, ROH, maka nanti terjadi reaksi substitusi R dari alkohol ini akan menggantikan posisi H pada asam karboksilat. Sehingga terbentuk rumus RCOOR dan H2O. Nah, inilah esternya. Nah, sekarang kita ganti ya rumus ini dengan contoh. Misalnya ini asam karboksilatnya adalah asam etanoat atau asam metana karboksilat atau asam asetat. Dengan alkoholnya jenisnya metanol. Ya. Metanol. Maka nanti CH3 ini akan masuk menggantikan H di sini.
Nah, supaya jelas kita beri warna yang berbeda. Ya, warna yang berbeda. Menjadi CH3, COO, CH3. Jadi kalau mau membuat senyawa metil etanoat atau metil metana karboksilat itu dengan mereaksikan asam etanoat dengan etanol. Sifat-sifat senyawa ester. Tadi sudah dijelaskan juga di awal bahwa ester dianggap sebagai turunan dari asam karboksilat. Nah, jika dihidrolisa kembali, maka bisa diperoleh asam karboksilat kembali. Nah, ester ini tersebar luas di alam. Kebanyakan berbau arum, ya. Sedangkan asam karboksilat kebanyakan berbaunya kurang enak. Ester dengan jumlah atom C yang tidak begitu banyak, ya di bawah 10, ya. Ini banyak digunakan sebagai sirup fruit essence, yaitu jus, ya. Dan karena banyak terdapat dalam buah, ya, memberi aroma pada buah, maka sekarang sudah banyak ditiru, ya, aroma buah itu dari ester sintetis, jadi bukan dari buah yang asli. Namanya perisa, ya, atau esen. Nah, ester dengan C di bawah 10 itu banyak terdapat dalam buah-buahan. Inilah yang menjadi aroma atau flavor dari bunga-bungaan dan buah-buahan. Kalau berantai panjang kebanyakan berbentuk atau disebut dengan lilin, dia berbentuk lemak. Ya. Fungsi lain dari ester bisa digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Ini kita lihat beberapa contoh ester, ya, yang memiliki rantai yang panjang. Ini nama trivialnya ini, ya. Tadi asam butirat, jadi C-nya 4, ini terdapat di dalam lemak dan mentega. Kemudian asam koproat, ya, C-nya 6, itu juga berupa lemak. Asam kaprilat dalam minyak kelapa, ya, minyak palem. C-nya 10 juga dalam minyak kelapa, ya. Kalau yang C12 asam laurat terdapat dalam lemak ikan, minyak kelapa juga. Kemudian asam akrihidat ini terdapat dalam minyak kelapa sawit, ya. Kemudian yang ke bawah-bawah ini adalah ester yang memiliki ikatan rangkap. Kebanyakan ini berbentuk lemak dan minyak. Nah, kita lihat ini contoh beberapa ester yang terdapat di dalam buah, ya. Misalnya buah pir. Nah, buah pir ini aroma dari buah pir itu senyawa esternya adalah isopentil asetat. Nama trivial, ya. Atau bisa juga kita sebut pentil, ya. Isopentil ini bercabang sini. Isopentil etanoat atau isopentil metana karboksilat. Misalnya contoh yang lain lagi. Nenas. Ini CH3, C3H7, COO, C2H5. Ya, nama trivialnya etil butirat. Nama menurut resminya ini etil butanoat atau etil propana karboksilat. Nah, ini senyawa ester yang terdapat di dalam buah apel, ya. Jadi ini etil pentanoat, ya. Etil pentanoat. Kemudian ini etil nonanoat. Jadi perubahan sedikit saja itu rasanya sudah berubah. Ini anggur, ya. Ini etil juga etil heptanoat, ya, atau etil heksana karboksilat.
Kemudian dalam jeruk sebenarnya kan banyak jenisnya. Ini salah satu jenis jeruk. Esternya adalah oktil etanoat atau oktil asetat. Dalam lemon, ya, ini etil metanoat, ya. Kemudian dalam strawberry, ya, oktil, ini 8 oktil etanoat. Bisa juga terdapat dalam nanas, ya, buah pir, ya, dalam pisang juga, ada juga di dalam bunga lavender, ya. Kemudian di dalam madu lebah itu juga ada senyawa ester, ester yang berbentuk siklis, ya, dimetil fenil asetat. Kemudian ada juga dalam anggur ini, ya, etil nonanoat, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang sudah banyak teknologi untuk meniru rasa buah, ya, rasa buah. Jadi kalau kita membeli sirup, misalnya ada rasa melon, misalnya, ya, ada rasa mangga, ya, itu artinya itu tidak dibuat dari buah yang asli, tapi dibuat dari perisa, dari ester secara sintetis. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara membuat perisa lemon, ya, lemon. Nah, lemon ini senyawa esternya adalah HCOO-C2H5, yaitu etil metanoat atau etil hidrogen karboksilat. Nah, ini dibuat dari apa? Yang jelas ester dibuat dari reaksi esterifikasi, ya, dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol sehingga nanti terbentuk senyawa ester. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya di sini rumusnya adalah HCOO-C2H5. Nah, apa jenis alkoholnya dan apa jenis asam karboksilatnya? Jadi di sini etil metanoatnya tambah air, ya. Nah, apa di sini? Nah, yang jelas kalau kita lihat dari contoh reaksi ini berarti, ya, ini berasal dari asam karboksilat. Nah, ini, ya, berarti asam karboksilatnya HCOOH, ya, ini HCOOH. Sedangkan alkoholnya ini C2H5OH. Jadi asam karboksilatnya HCOH atau asam metanoat atau asam hidrogen karboksilat direaksikan dengan etanol. Nah, nanti hasilnya seperti aroma lemon, ya, aroma lemon. Cara mengidentifikasi senyawa-senyawa ester itu pertama bisa kita identifikasi dari baunya, dari aromanya. Yang kedua dengan reaksi penyambunan, ya. Jadi kalau dilakukan reaksi penyambunan akan terbentuk garam, ya, dari asam karboksilat dan gliserol. Ini, ya.